Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lian Muhammad dengan NIM 24093081110004. Kelas Manajemen 241A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Video kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Adi SENM. Video kali ini memiliki 5 materi, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ilmu filsafat. Ketiga, Pancasila sebagai etika. Keempat, Pancasila sebagai konteks karakter dan pengetahuan pengembangan. Dan kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai materi pertama. Apa sih ideologi menurut para ahli? Menurut The Howard Origins, ideologi adalah confirm and deepen the identity of their people, atau sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Menurut Abdul Ghani, ideologi adalah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik, kultural manajemen, atau suatu muslihat manajemen budaya. Menurut Oesman dan Alfian, ideologi adalah kerangka penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ada 3 dimensi kekuatan ideologi. Yang pertama, dimensi realita. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme. Nilai-nilai dasar ideologi mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan yang memberi harapan masa depan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi memiliki keleluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Fungsi ideologi. Ideologi memiliki beberapa fungsi, di antaranya pertama, sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, sebagai orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kelima, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Dan yang keenam, sebagai pendidikan bagi seseorang untuk masyarakat, untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Adapun peran Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kelima Pancasila. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral, oleh karena itu pelaksananya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara, yaitu menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, di antaranya pada masa Orde Lama. Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Masa Orde Lama merupakan masa pencairan bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru, banyak kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Contohnya seperti pertama, kekuasaan presiden 32 tahun. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang ketiga, ada penindasan terhadap gagasan hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang keempat, adanya penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, atau Irian Jaya. Yang kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Pada masa reformasi, era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia, juga ternyata malah melenceng dari tujuannya dan semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain. Hadirnya ideologi Pancasila tersebut
paling tidak akan berfungsi untuk menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan berkembang, dan menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai dengan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain. Hadirnya ideologi Pancasila tersebut paling tidak akan berfungsi untuk menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak, serta menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai dengan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Hal yang amat penting dalam melaksanakan ideologi negara Pancasila agar ideologi tidak disalahgunakan, terutama dijadikan alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan elit politik. Maka bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila, yaitu taat asas terhadap nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang ada pada pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua, yaitu Pancasila sebagai ilmu filsafat. Apa sih itu filsafat dan Pancasila sebagai filsafat? Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi yang berarti philos, philen yang artinya cinta, pecinta, mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan, wisdom, kearifan, hikmah, dan hakikat kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebajikan dan hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Pengertian Pancasila secara filsafat. Pertama, filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dimanapun mereka berada. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembentukan UUD 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila, dan Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kebulatan yang utuh serta jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Untuk menjadi seseorang yang Pancasilais, kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, keinsyafan batin tentang benarnya Pancasila sebagai falsafah negara. Yang kedua, pengakuan bahwa yang bersangkutan menerima dan mempertahankan Pancasila. Dan yang ketiga, mempersonifikasikan seluruh sila-sila Pancasila dalam perbuatan dengan membiasakan praktek pengalaman seluruh sila-sila dalam sikap, perilaku, budaya, dan politik. Wawasan filsafat mencakup beberapa aspek, di antaranya yaitu pertama, aspek ontologi. Ontologi menurut Runes ialah teori tentang adanya keberadaan atau eksistensi. Menurut Aristoteles, sebagai filsafat pertama merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan dengan metafisika. Artinya ontologi menjangkau adanya alam gaib, Tuhan seperti rohani dan kehidupan sesudah kematian. Kedua, aspek epistemologi. Menurut Runes, epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi menjadi sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan ilmu tentang ilmu dan atau teori terjadinya ilmu pengetahuan manusia. Ketiga, aspek aksiologi. Menurut Runes, aksiologi berasal dari istilah Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, manfaat,
pikiran atau ilmu, atau teori. Menurut Prof. Bramet, aksiologi dapat disimpulkan sebagai sesuatu cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika, dan ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, dan sosiopolitik yang berwujud ideologi. Selanjutnya kita akan memasuki materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Etika adalah subbidang filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis, pembelaan, dan dukungan teori perilaku normatif. Adapun fungsi dan faktor etika, yaitu pertama, fungsinya sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar. Adapun visinya, yaitu kebutuhan individu. Yang kedua, tidak ada pedoman. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi. Dan yang keempat, lingkungan yang tidak etis. Dan terakhir, perilaku dari komunitas. Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku terhadap orang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Etika Pancasila merupakan salah satu cabang filsafat yang bersumber dari 5 sila Pancasila. Ini adalah seperangkat nilai dan norma-norma yang memandu perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma etika Pancasila berlandaskan pada 5 sila Pancasila. Ada pula alasan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pertama, mengembangkan dimensi moral, membantu individu menampilkan spiritualitas sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pedoman, menyediakan nilai-nilai untuk hidup bersama secara aman dan harmonis. Yang ketiga, memerangi kerusakan moral, mengatasi masalah seperti penyalahgunaan narkoba, ketidakjujuran, dan kurangnya penghormatan. Yang keempat, mencegah korupsi, menjadi acuan etis untuk pejabat negara dan melaksanakan tugas. Kelima, melindungi hak asasi manusia, menjamin hak asasi setiap individu di Indonesia. Dan yang keenam, melestarikan lingkungan hidup, mendorong upaya pelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem. Adapun sumber Pancasila sebagai sistem etika, diantaranya sumber historis, berawal dari filosofi Groundslack hingga era reformasi. Sumber sosiologis, terintegrasi dalam budaya lokal seperti musyawarah Minangkabau. Sumber politis, Pancasila sebagai kerangka etika dalam pemerintahan meski menghadapi tantangan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika, sebagai sumber nilai, mengatur integrasi nasional dan moral, sebagai kode etik diterapkan di berbagai bidang kehidupan, dan sebagai prinsip utama memandu perilaku warga negara. Ada juga esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sila ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan agama yang tersebar luas di Indonesia bahwa hanya Tuhan yang dapat menjamin perilaku yang benar. Oleh karena itu, hendaknya seluruh warga negara bertindak sesuai dengan prinsip moral yang bersumber dari ajaran agama. Yang kedua, sila kemanusiaan. Prinsip ini didasarkan pada perbuatan manusia biasa. Ini tentang pentingnya martabat manusia dan perlunya menghormatinya. Yang ketiga, sila persatuan. Prinsip ini didasarkan pada komitmen terhadap kehidupan komunal dan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, sila kerakyatan. Prinsip ini didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, sila keadilan. Prinsip ini didasarkan pada pentingnya keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki materi keempat, yaitu Pancasila sebagai karakter pengembangan pengetahuan. Pancasila. Pancasila terbentuk dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti acuan. Pada kombinasi landasan perilaku atau kode etik yang penting dan baik, maka dengan begitu Pancasila merupakan 5 dasar yang memuat mengenai pedoman atau kaidah mengenai sikap serta sifat. Pancasila sebagai pedoman pengembangan iptek. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Ilmu pengetahuan dipadukan dengan akal, rasa, dan kehendak menempatkan manusia sebagai bagian dari alam secara sistematis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Moralitas menjadi dasar pengembangan iptek untuk kesejahteraan bersama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Iptek mendukung rasa nasionalisme, persaudaraan, dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pengembangan iptek berbasis demokrasi dan saling menghormati, menerima kritik, dan membangun keterbukaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iptek berperan dalam melindungi kesetaraan dan keadilan untuk keberlangsungan hidup manusia. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai 198 nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek mempengaruhi cara pandang kehidupan dan menimbulkan tantangan nilai yang perlu dihadapi bangsa Indonesia. Tiga hal utamanya adalah: pertama, pluralitas nilai. Kemajuan iptek mengubah pandangan hidup sehingga diperlukan refleksi mendalam agar keputusan nilai tetap sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif lingkungan. Perkembangan iptek merusak lingkungan, mengancam keberlangsungan hidup manusia sehingga membutuhkan tuntunan moral bagi ilmuwan. Ketiga, dominasi Barat. Iptek yang didominasi negara Barat membawa ancaman terhadap nilai-nilai khas bangsa, spiritualitas, gotong royong, dan keadilan. Perlu penyaringan nilai global agar sejalan dengan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan pengetahuan. Yang pertama, menghormati keyakinan. Pengembangan iptek harus menghormati keyakinan masyarakat Indonesia. Yang kedua, berbasis kemanusiaan. Iptek dikembangkan untuk memajukan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, memperkuat persatuan. Iptek menjadi unsur yang menyatukan kebudayaan, mempererat persatuan, dan mendukung pendidikan. Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan pengetahuan. Pertama, demokrasi dan pemerataan. Pengembangan iptek harus bersifat demokratis dan merata. Dan kedua, mengurangi kesenjangan, mendistribusikan iptek secara adil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber Pancasila sebagai karakter pengembangan pengetahuan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pembukaan UUD 1945. Sumber sosiologis, struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjemuk dan heterogen. Sumber politis, peran dan fungsi negara Indonesia sebagai penyelenggara dan pengawas pengembangan ilmu di Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki materi kelima, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang membuat gagasan tentang cita negara, statside, dan cita hukum, ratstate, sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis atau sejarah, sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis atau hukum tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Ketetapan Nomor XX MPRS 1966 atau JOK Ketetapan MPR
Nomor 5 MPR 1973 dan Ketetapan Nomor 9 MPR 1978. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR maupun DPR. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.